Oke, udah setahun saja si umur handphone yang satu ini, Redmi Note 10 Pro. Handphone yang menurut saya handphone paling value-nya terbaik. Desainnya dapat, performa oke, kamera bagus, paket komplit lah. Gak kerasa, generasi penerus dari Redmi Note 10 series ini akan segera rilis resmi di Indonesia beberapa hari lagi. Dan pertanyaannya, apakah si Redmi Note 10 Pro ini masih oke kalau dipakai di tahun 2022 ini? Oke, di video kali ini saya akan review full untuk si Redmi Note 10 Pro ini untuk dipakai di tahun 2022. Bagaimana dengan desain, performa, dan kameranya. Yang pertama kita bahas untuk segi harganya terlebih dahulu ya. Untuk harga di toko ijo resmi official untuk varian 8/128 dijual resmi di 3,9 jutaan. Varian 6/128 ada di 3,6 jutaan. Dan untuk varian 64 ini udah nggak tersedia ya. Kalau saran sih mending ambil yang 128 GB saja, karena zaman sekarang 64 GB itu seperti celana yang berukuran 27, kekecilan bos. Harga di atas itu resmi di official store ya. Kalau kalian mau ambil yang lebih ringan atau lebih murah, bisa cek di toko-toko yang lainnya. Lanjut kita ke bahasa desainnya. Untuk yang punya saya ini adalah terus terang saya beli untuk second ya. Masih on untuk garansinya sampai Mei 2022. Di sini keadaan device-nya masih oke sih untuk bodi depan dan belakangnya. Tapi kalau untuk frame-nya udah ada bekas goresan. Maklumlah untuk frame di handphone ini kan berbahan plastik. Dan untuk bahasa desain di handphone ini masih oke kok. Nggak ketinggalan. Masih oke kalau diajak nongkrong di cafe bareng teman-teman kalian. Masih nggak malu-maluin kok. Jadi aman. Lanjut kita ke performa di handphone ini. Kita cek dulu untuk spesifikasi si Redmi Note 10 Pro terlebih dahulu. Dia pakai Snapdragon 732G 8 nanometer, GPU-nya pakai Adreno 618, Android 11, MIUI 12.5.4. Pas posisi video ini dibuat, handphone ini sudah menjalani beberapa perjalanan update MIUI ya. Dengan skor performa saat ini untuk Antutu versi 9, Redmi Note 10 Pro ini di sekitar 321 ribuan untuk uji yang pertama, dan uji yang kedua adalah dapat di 314 ribuan. Nilai segini sih lumayan pas untuk dipakai di tahun ini. Kalau dipakai cuma untuk sosial media dan chatting saja sih masih aman kok. Istilahnya kerja-kerja ringan. Dan kalau iklannya gimana bang? Kalau di MIUI 12.5.4 ini udah jauh banget dari kata banyak iklan. Jadi sudah banyak berkurang dari MIUI yang awal-awal rilis. Ini lebih enak dan jarang banget saya nemuin iklan di MIUI yang sekarang. Jadi top untuk Xiaomi. Lalu untuk performa gamenya gimana bang? Kalau untuk game PUBG sih dapat di settingan HD High atau Smooth Ultra dengan gameplay permainan yang masih nyaman ya. Dan untuk game setan si Genshin Impact. Kalau untuk game yang satu ini sih paling nyaman main di settingan low 30 fps aja. Nggak usah terlalu tinggi karena kita harus sadar kemampuan untuk handphone ini. Kalau frame drop ada, tapi lebih jarang terjadi untuk settingan yang low 30 fps. Lanjut, kemudian kita ke sektor baterainya. Udah ngomongin baterai performa, nggak nyaman kalau nggak ngomongin baterainya. Untuk spek baterai di handphone ini berkapasitas 5020 mAh dengan support 33 watt. Kalau untuk pemakaian harian yang ringan jelas mampu untuk sekali cas saja. Tapi kalau udah main game itu beda ceritanya kawan. Sebagai gambaran saja, saya pakai untuk pemakaian medium bisa sampai malam untuk cas lagi. Dan untuk durasi casnya juga lumayan cepat, 30 menit bisa terisi 59%. Dan untuk fullnya membutuhkan waktu sekitar 50 menitan. Lanjut, kemudian kita ke bagian layar di handphone ini. Layar handphone ini pakai AMOLED 120 Hz support HDR10 dengan kecerahan maksimal di 1200 nit. Layarnya berukuran 6,67 inch Full HD Plus dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Untuk tone warna defaultnya nggak segonjreng layar di handphone Samsung ya. Di sini cenderung sedikit kusam, tapi untuk sedikit pengubahan pengaturan layar di handphone ini juga lebih enak kok dipandang.
Dipakai di terik matahari juga masih oke karena dia maksimal untuk kecerahannya sampai 1200 nits. Untuk ghost touch dan responsivitasnya aman. Lanjut kita ke fitur-fitur yang ada di handphone ini. Di harga yang 3 jutaan, ini adalah paket komplit untuk tahun 2022 ini. HP ini sudah ada IP53 untuk cipratan airnya, sudah dual speaker untuk di bawah dan di atas. NFC ada, bahkan untuk infrared buster juga ada. Paket komplit lah untuk harga antara 2 sampai 3 jutaan. Kemudian kita lanjut ke hal yang terakhir, yaitu adalah kameranya. Kamera handphone ini pakai setup 108 megapiksel f1.9 untuk kamera utamanya, kemudian 8 megapiksel f22 untuk ultrawide-nya, kemudian 5 megapiksel f2.4 untuk makro, kemudian 2 megapiksel f22 untuk lensa gimmick deep-nya. Kemudian di depan ada 16 megapiksel f2.5. Untuk maksimal perekaman di handphone ini bisa pakai 4K 30 fps. Kalau untuk 60 fps-nya cuma di 1080p, dan untuk perekaman kamera depannya juga mentok di 1080p 30 fps. Sayangnya untuk fitur OIS absen ya di handphone ini, jadi cuma ngandelin AIS saja. Dan untuk hasil fotonya di banyak cahaya udah oke, detail tajam, dynamic range dapat, dan tone warna yang enak dipandang. Nggak ada komplain untuk di kondisi banyak cahaya. Yang perlu kita bahas adalah di segi performa di low light-nya. Kalau untuk di minim cahaya, noise mulai muncul dengan detail yang mulai pudar. Pakai night mode, menurut saya hasilnya hampir sama saja seperti di kondisi autonya. Meski untuk noise-nya lebih berkurang ya. Jadi night mode di handphone ini menurut saya kurang begitu oke. Mending pakai auto saja. Meski ada noise tapi masih oke kok untuk sekedar di post di sosial media. Dan untuk catatan, night mode di handphone ini cuma ada di mode lensa utama dan 2 kali zoom ya. Kemudian ada di selfie juga. Untuk ultrawide dia absen ya. Kemudian di perekamannya, untuk jitter jelas ada karena ini cuma ngandalin AIS saja. Dan ini dia untuk hasil perekamannya. Dan perekaman Redmi Note 10 Pro. Resolusi standar saja. 1080p 30 fps. Flare, jitter juga ada di sini. Oke. Perekaman kamera Redmi Note 10 Pro untuk kamera depan. Resolusi Full HD 30 fps. Flare, jitter juga masih ada ya di sini. Oke, dan sekarang adalah kesimpulan untuk si Redmi Note 10 Pro ini untuk di tahun 2022. Kalau saya sih mending kalian yang sudah terlanjur beli handphone ini mending pakai saja terlebih dahulu. Masih enak kok untuk dipakai sampai tahun depan. Tapi kalau mau cari handphone baru mending ditahan dulu karena Redmi Note 11 series bulan ini akan segera rilis resmi di Indonesia. Oke, demikian saja review saya tentang si Redmi Note 10 Pro ini di tahun 2022 ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.